Saudara-saudari para meditator yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam rangkaian pendalaman meditasi Kristiani. Saya Buder Bayu CSA. Bersama kita akan melanjutkan mendalami tema kesatuan dan transformasi dalam meditasi. Minggu lalu kita diajak untuk mengenal jenis-jenis doa yang menjadi tradisi gereja selama ini. Ada doa vokal, doa mental, dan doa hening atau doa hati. Semua doa pada dasarnya baik, asal dilakukan dengan tulus dan dengan hati dan pikiran yang terarah pada Tuhan. Namun, doa yang benar adalah doa yang mengubah, yang mendatangkan daya transformasi dan kesatuan dengan Kristus. Dalam doa itulah yang selanjutnya akan mengubah pribadi kita menjadi pribadi yang sehati dan sepikir dengan Kristus, meletakkan Allah sebagai pusat doa, bukan ego. Dalam bacaan Injil yang akan menghantar permenungan kita kali ini, Yesus mengajarkan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib. Dua hal inilah yang juga menjadi dasar proses transformasi dalam hidup kita. Untuk itu, marilah kita hening sejenak, mempersiapkan hati dan budi kita untuk berdoa dan mendengarkan Sabda Tuhan. Marilah kita doakan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada kehadiran Roh Putramu di dalam keheningan. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius, bab 16 ayat 24 sampai 26. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya?" Demikianlah Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Meditasi adalah belajar menempatkan diri kita di belakang dan membiarkan Allah tampil di depan hidup kita. Kita belajar menempatkan Allah sebagai pusat doa, pusat hidup kita. Setiap kali kita meditasi, kita seperti orang yang kehilangan sejarah, tidak mengingat masa lalu dan tidak berpikir tentang masa depan, melainkan menyadari saat ini merupakan saat yang berrahmat, hadir dan tinggal di hadirat Allah. Santo Paulus dalam suratnya pada umat di Galatia menulis bahwa pada dasarnya ia telah mati. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang
hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Yesus juga mengajarkan pada Nikodemus, seorang tokoh Farisi, seorang pengajar Israel yang menemui Yesus malam-malam. Orang harus dilahirkan kembali untuk bisa melihat kerajaan Allah. Artinya orang harus kehilangan dirinya, kehilangan egonya, agar bisa menemukan jati dirinya sebagai anak Allah. Pada perayaan Jumat Agung, sebenarnya kita tidak hanya mengenang kematian Yesus di salib, tetapi juga dosa-dosa dan kelemahan kita, manusia lama kita juga turut mati di salib. Sehingga kita mampu bangkit bersama Kristus, menjadi manusia baru dalam Kristus. Dalam perjalanan meditasi kita belajar penyangkalan diri dan mengalahkan ego. Duduk diam dalam keheningan tanpa bergerak dan tanpa berganti posisi adalah sebuah latihan untuk mengalahkan ego. Diam adalah sesuatu yang tidak produktif bagi ego kita. Dia ingin mengatur, membuat rencana dan gagasan, membangun keinginan-keinginan, mengontrol dan akhirnya menjadi pusat diri. Nah, dalam perjalanan meditasi, sewaktu kita mengucapkan kata doa, kita belajar untuk melepaskan segala pikiran, segala rencana, segala gagasan dan angan-angan kita. Kita belajar pentingnya penyangkalan diri, melepas kepemilikan, mengabaikan keinginan-keinginan, kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan-ketakutan kita. Penyangkalan diri memampukan kita untuk masuk dalam persatuan dengan Tuhan dan sesama pada kebenaran yang lebih dalam. Kesunyian meditasi adalah batu fondasi tempat kita membangun semua persatuan. Persatuan sejati dengan diri kita sendiri, dengan orang-orang pribadi lain, dengan alam, dan dengan Allah. Jadi duduk diam dalam meditasi adalah sebuah latihan untuk mengalahkan ego. Meditasi menuntun kita untuk keluar dari keterpusatan pada diri menuju pada keterpusatan pada Allah. Dan dampaknya adalah lalu kita akan menemukan jati diri kita, panggilan hidup kita, tempat kita sendiri di dunia ini. Kita menemukan tempat di mana seharusnya kita berada. Kita menemukan hubungan kita dalam tatanan yang benar. Hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan pribadi yang lain. Karena ego bukan lagi menjadi pusat diri yang cenderung mengeksploitasi. Tapi doa kita berpusat pada Allah. Kita ikut serta dalam rencana keselamatan Allah. Membuat dunia menjadi lebih baik, lebih nyaman ditinggali. Dimulai dari diri kita. Ini tidak berarti bahwa ego itu sama sekali tidak baik dan tidak berguna. Ego sangat berguna untuk bertahan hidup dan berjuang meraih sesuatu. Tetapi pada satu titik, ego juga bisa menjadi penghalang untuk sampai pada Allah. Karena ego cenderung untuk menjadi pusat diri, pusat hidup, juga menjadi pusat dalam doa-doa kita. Lalu bagaimana kita memulai hal ini? Meditasi adalah sebuah disiplin. Dan disiplin belajar untuk mundur. Belajar memfokuskan perhatian kita. Atau barangkali bahkan lebih baik lagi, memfokuskan seluruh keberadaan kita pada Allah. Kita harus mulai pada satu tempat. Dan kita harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita mulai dengan belajar menjadi hening. Kita harus benar-benar mulai dengan belajar menjadi ada.
menjadi diri kita sendiri yang sejati, menjadi putra-putri Allah yang sejati. Sekarang inilah tujuan dari praktek meditasi, yaitu belajar disiplin mengucapkan kata doa atau mantra kita. Dalam bermeditasi, yang harus kita belajar lakukan ialah mulai mengulangi di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam keberadaan kita, kata doa kita. Dan kata yang direkomendasikan Pater John Min adalah Maranatha. 4 suku kata yang diucapkan dengan tekanan yang sama. Kita ucapkan suku-suku kata itu dalam batin, dalam keheningan tanpa menggerakkan bibir. Kita juga mendengarkan gemanya di dalam hati kita. Maranatha. Dan tujuan dari mengucapkan dan mendengarkan kata itu adalah supaya menjadi fokus perhatian kita, konsentrasi kita. Kita tidak sedang memikirkan apapun, kita melepaskan aneka pikiran yang datang. Apa yang kita lakukan ialah semakin lama semakin masuk dalam keheningan yang lebih besar, di mana bunyi dalam pikiran hanya satu kata doa itu. Kita harus belajar dan mendaraskan kata doa akan mengajarkan kita untuk menjadi sabar, menjadi sangat sabar. Belajar menjadi rendah hati. Saat bermeditasi, kita tidak sedang mencari atau berusaha memiliki Allah. Kita tidak sedang berusaha untuk sampai pada pemahaman yang mendasar tentang hakikat Allah. Kita sedang berusaha hanya untuk menjadi orang yang sesuai dengan panggilan kita. Kita sedang berusaha menerima sepenuh mungkin dan menjawab sepenuh mungkin anugerah dari penciptaan kita sendiri. Dan untuk melakukan hal itu, kita harus belajar menjadi tenang, menjadi hening, menjadi benar-benar rendah hati. Ketika kita sedang memulai latihan rohani ini, kita perlu memahami kesederhanaan meditasi. Kesederhanaan bahwa setiap pagi dan malam kita memberikan waktu kepada diri kita untuk menjadi ada, menjadi sangat sederhana, berada dalam kesederhanaan dan tidak menganalisa diri. Apa yang sedang terjadi padaku sekarang? Apa saya sedang menikmati hal ini? Apakah saya akan mendapatkan sesuatu dari semua ini? Selama saat berada ini, kita menempatkan ego yang cenderung merefleksi diri berada di belakang. Dan ini dilakukan setiap pagi dan malam. Dan selama bermeditasi, ucapkan hanya kata itu, mulai dari awal sampai akhir. Maranatha. Begitulah kita memulainya, dan kita harus mulai dengan iman. Lalu apa hubungan semua ini dalam Kristianitas? Dalam pengertian Kristiani, kita tahu bahwa Allah telah mengutus Roh-Nya untuk tinggal di dalam hati kita. Dengan kata lain, Roh-Nya ada di dalam diri kita. Dan bermeditasi artinya benar-benar menjadi terbuka kepada keberadaan Roh Allah, terbuka terhadap rahmat Allah. Itu terjadi hanya kalau kita mau belajar menjadi tenang, menjadi hening, dan menjadi sederhana. Itulah tujuan dari kata doa kita, mantra kita, untuk memimpin kita pada keheningan, ketenangan, dan kerendahan hati. Maka, marilah kita selama 20 menit ke depan menyediakan diri, mengangkat hati, dan mengarahkan pikiran kita pada Allah. Tidak berpikir tentang Allah, tetapi tinggal bersama Dia yang sangat menyintai kita. Menyingkirkan ego dan mempersilahkan Roh Allah memimpin kita masuk
dalam persatuan dengan Kristus dalam keheningan. Dengan demikian, kita akan diubah secara perlahan menjadi pribadi yang sehati dan sepikir dengan Kristus. Marilah kita menyiapkan tubuh dan batin kita untuk bermeditasi bersama. Kali ini kita akan dibantu dengan musik untuk mempersiapkan batin kita agar lebih masuk dalam keheningan batin. Persiapan dalam meditasi penting. Mari kita duduk dengan tenang, dengan nyaman, punggung tegak setegak mungkin tetapi tetap rileks. Perlahan dengan lembut kita tutup mata kita. Tangan diletakkan di atas paha. Dengan telapak membuka ke atas, simbol hati yang terbuka terhadap rahmat Allah. Sekarang marilah kita mengamati nafas kita. Bernafas dengan teratur, dengan penuh rasa syukur. Nafas kehidupan yang setiap hari dianugerahkan oleh Allah kepada kita, membuat kita hidup. Dengan mengamati nafas dan mensyukuri setiap tarikan nafas, hati kita menjadi tenang. Batin kita menjadi damai. Pelan-pelan kita mulai masuk ke dalam keheningan dengan meninggalkan semua pikiran, angan-angan, rencana, kemarahan, lonceng itu tanda untuk mengajak kita agar masuk lebih dalam lagi dalam keheningan batin. Dengan penuh rasa syukur, kita mulai mengucapkan kata doa kita. Maranatha. Dengarkanlah gemanya dalam hati. Dan biarkan hanya kata itu yang bergema di batin kita selama waktu meditasi.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita akhiri dengan doa penutup. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kita semua kepada citra Allah. Sehingga dengan demikian kita saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan keraiman ilahi memenuhi setiap hati kita yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kita yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di dalam pertemuan mendatang. Tuhan memberkati. Romo, suster, bruder, Bapak, Ibu, meditator yang terkasih. Father Lawrence Freeman OSB adalah seorang imam Katolik dari Ordo Benediktin. Beliau adalah direktur WCCM, The World Community for Christian Meditation, di mana komunitas meditasi Kristiani Indonesia merupakan bagian dari WCCM. Secara rutin, Father Lawrence hadir menyapa meditator di Indonesia. Kali ini, Father Lawrence akan menyapa kita dalam acara webinar yang akan diadakan pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan mendengarkan pengajaran, bermeditasi bersama, dan bertanya jawab. Segera daftarkan diri Anda ke alamat atau scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih.